Kembali bersama kami pemirsa, dapur milik TNI di Jayapura, Papua Tengah terbakar. Kebakaran membuat prajurit dan warga panik berlarian. Barak dapur yang ditempati prajurit di Kodam Lama Jayapura, Papua Tengah terbakar. Kebakaran ini membuat warga panik dan berlarian menjauhi lokasi. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Bahkan, water cannon milik Brimo Polisi juga dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran barak dapur milik TNI ini, karena proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran melumat ratusan kios di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan status tanggap darurat terhadap kebakaran ini. Kiri kota kebakaran. Kebakaran hebat terjadi di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Amukan si jago merah membuat ratusan kios dan barang dagangan milik pedagang hangus tak tersisa. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di salah satu kios di lantai 2 Pasar Kota Wonogiri. Ya Allah. Barang dagangan yang mudah terbakar membuat petugas sempat kesulitan padamkan api. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan status tanggap darurat pada kebakaran yang menghanguskan ratusan kios ini. Memutuskan bahwa status tanggap darurat kita laksanakan dengan kebakaran Pasar Kota Wonogiri. Maka dengan status tanggap darurat ini, langkah-langkah akan segera kita ambil bagaimana kita untuk melakukan penataan pasar darurat yang ekstra darurat, termasuk bagaimana nanti detailnya dari pasar darurat yang ada. Prinsipnya kami akan segera menindaklanjuti dengan adanya kebakaran Pasar Kota Wonogiri ini, sehingga aktivitas pedagang pasar akan segera bisa dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri segera melakukan penataan pada pasar darurat sehingga aktivitas perekonomian bisa tetap berjalan. Hingga kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Asosiasi Pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang berunjuk rasa di depan kantor pengelola JPM Jalan Jati Baru Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin pagi. Mereka berteriak keberatan atas tingginya harga sewa yang dibebankan. Para pedagang menyuarakan keresahan mereka akibat sepinya pembeli di JPM Tanah Abang dan aturan baru dari PT Mirati sebagai pengelola baru JPM. Masa aksi sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga sejak pagi. Masa menolak berdiskusi secara tertutup dengan pihak PT Mirati. Menurut pedagang, harga sewa kios naik 2 kali lipat. Harga tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan sewa di Blok A hingga F. Pedagang meminta tidak membayar sewa kios Oktober ini sebagai bentuk protes dan keberatan. Pemirsa, warga Lemah Abang, Cirebon, Jawa Barat dikagetkan dengan kemunculan bola api di langit pada Minggu malam. Minggu malam terdengar dentuman keras hingga tanah bergetar. Bola api yang diduga meteor
ini melintas memasuki wilayah Kuningan, Kabupaten Cirebon dari arah barat daya sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan, terdeteksi getaran yang direkam oleh BMKG Cirebon. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon memastikan tidak ada dampak yang ditimbulkan dari gelegar suara tersebut. Bahkan anggota BPBD yang disebar di beberapa titik tidak menemukan adanya tanda-tanda benda jatuh dari langit ataupun kebakaran hutan yang ramai beredar di media sosial. Informasi diperoleh BMKG terkait dugaan sinyal ledakan yang terjadi di on-step P dan S tidak jelas. Dan dari warga melalui medsos seperti melihat adanya info jatuhnya meteor di Desa Beber, Desa Belawa, serta Tol Ciperna. Dari hasil pengamatan yang kami di lapangan, dari Desa Beber, Belawa maupun Tol Ciperna tidak ditemukan kejadian jatuhnya meteor. Jadi kami himbau kepada masyarakat tidak perlu panik dan tenang, jangan menyebarkan. Kami juga mohon diberikan waktu untuk terus melakukan pengecekan. Sampai dengan saat ini kami koordinasi dengan BPBD, koordinasi dengan berbagai pihak, belum ada yang menyatakan bahwa kejadian itu benar. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Sidang beragendakan jawaban pihak Kejagung atas gugatan Nadiem yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop. Pihak Kejaksaan Agung memberi jawaban atas gugatan pra-peradilan tim kuasa hukum Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang perdana beberapa hari lalu, Nadiem mendapat dukungan dari 12 tokoh anti korupsi yang mengajukan pendapat tertulis amicus curiae. Dokumen itu disampaikan langsung dalam sidang perdana di depan majelis hakim. Selain kuasa hukum, kedua belah pihak, orang tua Nadiem juga hadir di persidangan. Mereka meyakini Nadiem tidak bersalah atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022. Pemohon penetapan tersangka menentukan pemohon SPK yang swasta Menteri yang terwajib sebagai berikut. A. Surat dari Direktur Pendidikan kepada Kepala Transformasi. Istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, hadir dalam sidang lanjutan gugatan pra-peradilan mantan Mendikbudristek di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama-tama saya mewakili keluarga dan keempat anak saya bersyukur hari ini bisa mengikuti sidang pra-peradilan. Tentunya kami dari keluarga sangat meyakini integritas dan hati nurani Mas Nadiem. Kami juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar. Dan kami mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Itu aja. Presiden Prabowo Subianto meninjau aset rampasan negara hasil kasus tambang ilegal di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Prabowo menegaskan komitmen membasmi tambang ilegal yang rugikan negara. Presiden didampingi oleh Jaksa Agung, Panglima TNI dan sejumlah pejabat terkait menyaksikan langsung penyerahan 6 smelter hasil sitaan negara. 6 smelter tersebut merupakan bagian dari penindakan hukum terhadap perusahaan swasta yang melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan PT Timah. Prabowo menyebut nilai aset yang berhasil disita mencapai sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6
smelter. Praktek haram pertambangan ilegal tersebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial wadah makan bergizi gratis dicuci dengan air kotor. Dapur SPPG di Bandung, Jawa Barat ditutup sementara. Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Cipatat. Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025 dan mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini itu kesulitan air, Pak. Yang pertama, memang pada saat musim kemarau itu air itu bagus dan jernih. Cuma belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Nah, itu tuh disebabkan debit air hujan yang tinggi. Terus memang dari kondisi air yang telah kami cek kembali itu memang bukan kotor, tapi itu mengandung lumpur. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu, sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional mendorong ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis di Jawa Barat untuk segera memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS. Selain itu, Lemhanas juga akan melaporkan evaluasi MBG kepada Presiden Prabowo. Badan Gizi Nasional mendorong sebanyak 2.600 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis di Jawa Barat untuk segera memiliki sertifikat layak higien dan sanitasi atau SLHS agar dapat memenuhi standar operasional prosedur. Badan Gizi Nasional juga akan mempercepat proses pelatihan pekerja di dapur MBG agar dapat memenuhi standar. Selain itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional juga menyebut bagi dapur MBG yang dihentikan sementara akan menunggu hasil investigasi dari kepolisian. Menunggu hasil investigasi ya. Hasil investigasi menyeluruh itu satu, laporan hasil laboratorium ya, kandungan apa yang ada di dalam makanan tersebut. Kemudian kami juga secara internal melakukan investigasi oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan. Fasilitasnya bagaimana? Sementara Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas akan melaporkan evaluasi MBG kepada Presiden Prabowo. Pada titik-titik apa yang membuat ya terjadinya dampak akibat dari tata kelola yang tidak baik. Saya kira pemerintah ya dalam hal ini BGN terus membuka diri untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola dari MBG tersebut, dan saya kira nanti akan ada revisi terhadap pelaksanaan dari MBG tersebut dengan melibatkan berbagai pihak. Di samping itu, Lemhanas meminta BGN untuk evaluasi tata kelola MBG di Indonesia. Banyaknya dapur MBG yang tidak sesuai standar membuat Badan Gizi Nasional mengevaluasi seluruh aturan. Hingga dapur MBG diminta memperketat aturan dalam memproduksi menu MBG. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Aksi demonstrasi meledak di sejumlah kota di Eropa setelah pasukan Israel membajak 42 kapal Global Smooth Flotilla dan menahan para aktivisnya. Anju Sore segera kembali.